Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainus Sa'adah dari program studi Psikologi Islam dengan nomor induk mahasiswa 2210404. Di sini saya akan sebagai tugas ujian akhir ma'had kitab Tafsir Jalalain, saya akan menerangkan atau menjelaskan Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 31 sampai 33. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mukhtabirina ay mukhtabirina kang uji kabeh qauma nuhin ing qaume Nabi Nuh biirsalihi kelawan ngutus Nuh ilaihim maring qaum wa wa'dihi lan nasihatine Nabi Nuh. Tsumma ansya'na mongko nuling lahirna ingsun mim ba'dihim saking sause qaume Nabi Nuh qarnan ing generasi ay qauman qaum akharina kang liya kabeh hum utawi qaumun akharun iku adun qaum ad fa arsalna mongko ngutus ingsun fihim ing dalam qaum ad rasulan ing rasul minhum saking qaum ad piyambak rupane Hudan Nabi Hud an aibian tegese yento u'budullaha nyembah sira kabeh Allah ing Allah malakum ora ana iku kedue sira kabeh min ilahin utawi pangeran wairuhu kang sakliyane Gusti Allah afala tattaquna ana ta ora wedi sira kabeh iku aqabahu ing siksane Allah fatu'minuna mongko iman sira kabeh waqala lan ngucap utawa komentar sapa al-mala'u sekelompok min qaumihi saking qaum Nabi Hud rupane alladzina kafaru qaum kang kafir wa kadzdzabu lan padha gorohno sapa alladzina kafaru biliqa'il akhirati biliqa'i ing pertemuan al-akhirati ana ing terjadine akhirat ai bil maswiri tegese kelawan dadi ilaiha maring akhirat wa atrafna lan maringi nikmat ingsun hum ing alladzina kafaru ay na'amna maringi nikmat ingsun hum ing alladzina kafaru fil hayatid dunya ing dalam penguripan dunya ma hadza ora ana utawi Nabi Hud iku illa basyarun hiya manungsa mislukum kang padha persis sira kabeh yakulu mangan sapa Nabi Hud mimma saking perkara takuluna kang mangan sira kabeh minhu saking ma wa yashrabu lan ngombe sapa Nabi Hud mimma saking perkara tashrabuna kang ngombe sira kabeh. Ayat 31 sampai 33 ini menjelaskan atau menceritakan tentang kisahnya Nabi Hud alaihi salam yang diutus kepada kaumnya yaitu kaum Ad, di mana kaum Ad ini diciptakan setelah kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Sebelumnya saya akan menceritakan sedikit tentang kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, di mana yang berakhir dengan kebinasaan. Kaum Nabi Nuh ini yang menolak kebenaran yang disampaikan Nabi Nuh ini adalah agar kaumnya tersebut mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah selain Allah, tidak menjadikan berhala sebagai sesembahan. Namun kaum Nabi Nuh mayoritas tidak mau menerima kebenaran tersebut. Maka sebagai akibatnya mereka yang tidak beriman adalah dibinasakan dengan ditenggelamkan dalam bencana banjir bandang, banjir yang sangat dahsyat yang menutupi seluruh permukaan bumi, sehingga tidak ada lagi yang tersisa kecuali orang-orang yang beriman yang bersama Nabi Nuh alaihi salam di atas kapal tersebut. Kemudian seiring berjalannya waktu, muncul lagi kaum yang menyekutukan Allah, yang menyembah berhala, yaitu kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Sehingga diutuslah lagi seorang rasul dari kaum Ad tersebut untuk kaum Ad sendiri, yaitu Nabi Hud alaihi salam, agar mengembalikan kaum Ad tersebut kepada ajaran yang benar, yaitu mentauhidkan Allah. Namun sayangnya kaum Ad tersebut pun menolak kebenaran tersebut. Kemudian dalam ayat ini, ayat 31 sampai 33 ini, sebenarnya
ayat 31 sampai 38, tapi saya akan menjelaskan tentang ayat 31 sampai 33 saja. Dalam ayat ini dibahas tentang dakwah Nabi Hud kepada kaumnya dan pertentangan-pertentangan dari kaumnya tersebut. Salah satu pertentangan kaum Ad yaitu menuduh Nabi Hud bukanlah seorang rasul dan bukanlah sosok yang layak untuk diikuti. Karena Nabi Hud adalah manusia biasa yang sama seperti mereka, yaitu makan dari apa yang mereka makan, minum dari apa yang mereka minum. Kemudian maka menurutnya tidak layak untuk dijadikan rasul dan untuk diikuti maupun untuk diterima segala ajarannya. Mereka, kaum Ad itu yang tidak mengikuti ajaran Nabi Hud karena mereka tenggelam dalam kemewahan hidup di dunia. Mereka tidak percaya akan adanya hari kebangkitan, mengingkari akhirat. Baginya tidak ada kebangkitan setelah kematian. Dalam kehidupan dunia, kaum Ad ini adalah orang-orang yang diberi kemewahan oleh Allah, badan sehat, pintar, dan cerdas dalam menjalankan kehidupan maupun kaya raya. Dan kemewahan tersebutlah yang membuat mereka semakin lupa diri bahwa segalanya adalah dari Allah dan mereka pasti dimintai pertanggungjawaban atasnya. Mereka, kaum Ad juga menuduh Nabi Hud telah berdusta, telah mengada-ada tentang hari akhirat. Karena menurut akal mereka, jika manusia mati, maka ia akan menjadi tulang belulang, hancur dimakan tanah dan kembali ke tanah. Baginya, tak mungkin manusia yang sudah hancur tersebut kembali utuh dan bangkit. Padahal hal ini bagi Allah sangatlah gampang untuk menghidupkan kembali atau membangkitkan kembali apa yang telah mati. Beginilah gambaran sosok yang tidak memanfaatkan akal dengan sebaik-baiknya. Ia adalah sosok yang telah tenggelam dalam hawa nafsunya, seperti kaum Ad tersebut. Demikian penjelasan saya mengenai Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 31 sampai 33. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.